Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan selamat haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister. Saya percaya keadaan kita hari ini luar biasa bersama Tuhan. Amin. Tidak terasa ini adalah bulan yang terakhir di bulan Desember. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tetap baik buat saudara saya. Amin. Maka itu mari bawa hati kita, hidup kita, biar kita sama-sama memuji, menyembah, menikah di tempat ini. Yang mau kata amin, yang mau mari kita berdoa. Bapa, tujuan kami ada di rumah-Mu hari ini, karena kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami, mari kita bersyukur juga. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Abba, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Oh Bapa, inilah pujian kami, kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Mari apapun keadaan Bapak Ibu brother sister, mari pagi ini naikkan syukur-Mu, katakan Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Seperti di surga ya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan berkati. Sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan. Kami tersanjung akan perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah.
Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami anak-anak-Mu yang ada di Hope Church ini boleh semakin hari semakin mengalami kebaikan Tuhan. Dunia boleh semakin jahat, dunia boleh semakin mengecewakan, tetapi kami percaya Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, kami akan semakin menemukan terang itu. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi aku berdoa, setiap kami anak-anak-Mu boleh mengalami Tuhan yang baik. Kami bukan hanya lihat, bukan hanya dengar kata orang. Sama seperti Ayub berkata, dulu aku mendengar, sekarang aku mengalami. Demikian juga Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mulut kami tidak akan pernah berhenti menaikkan pujian syukur, karena kami sungguh mengalami kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Saya ajak kita semua, tangan kanan kita boleh pegang dada kita masing-masing, dan kita boleh berkata dengan bahasa masing-masing. Kita nyampaikan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk penyediaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Engkau lepaskan berkat-berkat-Mu untuk setiap anak-anak yang hadir di bulan terakhir di tahun yang dahsyat ini, sebelum kami memasuki tahun 2026, tahun di mana kami akan semakin mengalami pertolongan Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan, kami mau bersyukur bahwasanya kasih setia untuk selama-lamanya, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin kami Tuhan. Kami mau mengakhiri 2025 dengan mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, suami dan seluruh tim. Kau berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Juga untuk anak-anak-Mu yang hadir, kami bersyukur kehadiran kami gak sia-sia. Buat saudara kami yang baru pertama kali ini hadir, kami juga bersyukur kami terima dengan kasih-Mu yang melimpah.
kasih kami Tuhan. Supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan. Hamba-Mu memampukan layakkan pasal bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Selalu dulu, saudara semuanya. Senang banget bisa lihat saudara semua hari ini. Siap dengar firman Tuhan? Oke. Gak kebenaran Indonesia sedang mengalami banyak cobaan hari-hari ini. Nah, waktu saya siapkan khotbah ini belum kejadian cobaan itu ya, belum kejadian bencana. Tapi nggak apa-apa, karena walaupun secara nasional ada bencana, tapi saya juga percaya setiap pribadi kadang-kadang mengalami sesuatu yang nggak enak. Benar ya? Makanya tema khotbah hari ini kita sama-sama belajar. Tema khotbah hari ini adalah Why Good People Face Bad Things. Mengapa orang-orang baik menghadapi hal yang buruk? Ada yang pernah nanya gini nggak? Ada yang pernah nanya? Atau pertanyaan yang lain lebih vulgar, why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk mampir dalam hidup orang baik? Kalau ini saya pakai judul yang lebih halus, why good people face bad things. Kenapa orang-orang baik mengalami hal-hal yang buruk? Saya sederhanakan pertanyaannya. Mengapa ada hal-hal yang tidak baik? Ada nggak pernah nanya-nanya gitu? Mengapa ada hal yang tidak baik? Oh, saya mau bikin pertanyaannya lebih menjurus lagi. Kalau Tuhan baik, mengapa hidup tidak selalu baik? Ada nggak yang pernah nanya gitu? Nah, kalau Tuhan baik, mengapa hidup tidak selalu baik? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Ada beberapa hal yang kita mesti ngerti. Yang pertama dulu, mengapa orang baik menghadapi hal yang buruk? Nomor satu, saya berdoa supaya kita semakin ngerti, semakin sadar bahwa memang kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Dan saya mau katakan hari ini semakin rusak. Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka diciptakan dalam sebuah tempat yang sempurna. Tempat yang sempurna yang kita tahu namanya Taman Eden, itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Segala apapun yang manusia butuhkan ada di situ, dan semuanya bisa didapat for free. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu ceritanya, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden, dan Taman Eden itu dijaga dengan malaikat berpedang supaya nggak bisa masuk lagi. Dan kita tahu ceritanya, waktu Adam dan Hawa diusir keluar, mulai hari itu mereka berjuang untuk mengusahakan tanah yang keras, tanah yang tandus, iklim yang ekstrim. Dingin bisa dingin banget, panas bisa panas banget. Jadi tanahnya sudah tidak bersahabat, udaranya juga tidak bersahabat. Nah, sejak hari-hari itu manusia mengalami dunia yang rusak. Nah, saudara mungkin bertanya, itu kan ribuan tahun yang lalu. Hari-hari ini seperti apa? Is it getting any better? Nah, ternyata dalam kitab Timotius dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau ribuan tahun yang lalu manusia diusir dari Taman Eden, taman yang sempurna, yang menyediakan segalanya, tapi karena jatuh dalam dosa, manusia diusir keluar dari tempat yang nyaman, harus berjuang dengan udara yang ekstrim, tanah yang tandus. Hari-hari ini is not getting any better, bahkan getting worse and worse. Semakin susah.
semakin gak enak, semakin gak nyaman. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Gitu kan? Kenapa bisa begitu? Ternyata ayat selanjutnya adalah jawabannya. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mau mengobserve, mengamati masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini, mostly, sebagian besar penyebabnya adalah karena manusia mementingkan dirinya sendiri. Saudara setuju? Saya mau ajak saudara buka mata, sesuatu yang sederhana aja. Saya bukan berasumsi, saya percaya saudara semua menggunakan lalu lintas, berlalu lintas. Ada yang jadi penumpang, ada yang jadi pengendara, baik itu motor, mobil, sepeda, apapun lah, bahkan kendaraan umum. Semakin hari semakin tidak nyaman berlalu lintas itu. Yang setuju boleh ngomong. Semakin hari semakin gak nyaman. Orang dari kiri potong kanan, kanan potong kiri. Kalau kita keluar dari parkiran, mestinya kan kita dengan cukup confident cuma ngelihat dari sebelah kanan kan. Sudah ngerti maksud saya? Kenapa cuma ngelihat dari sebelah kanan? Ya karena jalurnya begitu. Tapi ada orang tahu-tahu nongol dari kiri. Kenapa? Karena ngelawan arus. Dan itu terjadi. Nah kalau kita tanya sama pelaku-pelaku itu, kenapa sih kamu nyetirnya siksa? Kenapa kamu nyetirnya lewat bahu jalan terus potong kanan, potong kiri? Kenapa kamu melawan arus? Ternyata kita bisa menemukan jawabannya karena mereka mau cepat sampai. Terus kalau ditanya, loh, kamu gak mikirin keselamatan orang lain, kamu gak mikirin kenyamanan orang lain? Jawaban mereka apa? Emang gue pikirin orang lain? Itu contoh yang sederhana loh, berlalu lintas. Nah kalau kita mau contoh yang lebih luas lagi, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup pergaulan, dalam hidup pekerjaan, dalam berorganisasi, dalam berbisnis, dalam bernegara, makin banyak orang yang mementingkan atau mencintai diri sendiri. Akibatnya mereka mengorbankan orang-orang lain. Dan hari-hari ini saya nggak mau terlibat dalam dunia politik, tetapi kalau melihat gambarnya, videonya, bencana-bencana alam terjadi karena keserakahan manusia. Alam yang diciptakan Tuhan dengan baik, dengan self-defense mechanism, tetapi kalau alam dirusak, alam itu jadi kehilangan kemampuan bertahan. Nah kalau jadi rusak, jadi banjir, jadi longsor, ya siapa penyebabnya? Jadi poin nomor 1, karena manusia mementingkan diri sendiri dan menjadi semakin jahat, kita jadi bisa melihat bahwa dunia ini jadi semakin tidak nyaman untuk dihuni. Jadi gak nyaman. Kita mau pindah negara manapun sama aja, selama tempat yang kita huni ada manusianya, jadi gak nyaman. Kenapa? Karena manusia makin jahat. Dan Roma 8:22 di sini dikatakan, kita tahu sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh. Karena keserakahan manusia, semua ciptaan mengeluh. Kalau tadi kita udah ngomong bencana alam, karena keserakahan manusia, binatang jadi korban. Karena keserakahan manusia, alam jadi rusak. Jadi yang mengeluh bukan cuma manusia, segala ciptaan mengeluh. Dan di sini dikatakan sama-sama merasa sakit bersalin. Saya nggak pernah bersalin, jadi nggak tahu artinya. Tetapi waktu saya periksa kata-kata sakit bersalin, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah bersalin bisa mengkonfirmasi. Sakit bersalin itu ada 2, frekuensinya makin sering dan intensitasnya makin berat. Benar nggak yang pernah bersalin? Kalau hari-harinya makin dekat, frekuensinya makin mepet. Kalau dulu mungkin sakitnya berapa jam sekali, lama-lama tinggal berapa jam, berapa menit, dan intensitasnya makin sakit.
Nah, jadi kalau kita ngomong zaman dulu juga udah ada bencana alam, zaman dulu juga udah ada gempa bumi, zaman dulu juga udah ada perang. Iya, tapi lihat frekuensinya makin sering dan intensitasnya makin berat. Saya nggak tahu saudara perhatiin atau enggak, sesuatu yang simpel aja. Hujan zaman sekarang itu jauh lebih mengerikan daripada hujan zaman dulu. Itu contoh. Ini baru poin nomor 1. Sekarang what to do? Apa yang kita lakukan? Kalau Tuhan izinkan dunia semakin jahat, dunia semakin tidak nyaman, dunia semakin gak enak, sekarang what to do? Nomor 1, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Tuhan izinkan dunia semakin jahat, dunia izinkan manusia semakin jahat, karena Tuhan punya maksud supaya kita sadar untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Tema Natal tahun lalu, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa kita mesti mikirin perkara-perkara yang di atas? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, bukan di dunia. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, baik bencana alam, tapi juga saya nggak tahu ya, mungkin saudara juga hari-hari ini lagi ngalamin hal-hal yang buruk. Sebetulnya Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengingatkan kepada kita bahwa memang rumah kita bukan di sini. Tujuan akhir kita bukan di sini. Tujuan akhir kita di surga. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi. Supaya apa? Bayangin, kalau semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja, semuanya sehat-sehat saja, semuanya lancar-lancar aja, saya percaya kita lupa surga. Kita lupa pulang surga. Semuanya baik-baik, ekonomi baik-baik, keluarga baik-baik, semuanya sehat, semuanya mulus, kerjaan mulus, waduh, jalan kayak di jalan tol, semuanya lancar-lancar aja. Masih ingat gak satu hari kelak kita pulang surga? Musuh dari pertumbuhan iman adalah kenyamanan. Makanya Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan supaya iman kita kuat, supaya kita ingat pulang ke surga. Siapa yang siap pulang ke surga? Berarti apa? Siap-siap ya. Pulang ke surga bisa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri kalau waktunya check out ya ada yang pulang sendiri-sendiri, tapi juga ada yang pulangnya rame-rame. Pulangnya rame-rame kalau Tuhan datang di atas awan-awan. Dan saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya akan menyambut kedatangan Tuhan nanti. Saya ngomong sampai saya. Siap semua ya? Jadi nomor 1, kenapa Tuhan izinkan hal buruk terjadi? Nomor 1, karena memang dunia semakin jahat dan Tuhan pengen kita ingat surga. Nomor 2, mengapa orang-orang baik mengalami hal-hal yang buruk? Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi supaya kita sadar bahwa kita hidup dengan konsekuensi. Waktu kita hidup, kita harus sadar kita hidup punya atau harus menghadapi konsekuensi. Ayatnya ada di Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai nggak melulu ngomong uang ya. Hukum tabur tuai itu bicara tentang living in the consequences. Saya mau kasih contoh. Kalau kita berkendara dengan hati-hati, terus semuanya lancar, kita sampai tujuan dengan baik-baik saja, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau kita berkendara dengan ceroboh, nggak hati-hati, kemungkinan kita nyenggol orang, bahkan mungkin kita akan terlibat dalam kecelakaan yang fatal. Itu bicara tentang konsekuensi.
Saya mau kasih contoh yang lebih berat lagi. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, jangan salahin siapa-siapa kalau penghasilan saudara nggak cukup. Ya, Tuhan sudah kasih kita berkat, dan kita yang menerima harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan itu dengan baik. Waktu kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kita menggunakannya dengan bijaksana, kita menabung, kita investasi, lambat tapi pasti tabungan makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itu bicara tentang konsekuensi dari hidup yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bertanggung jawab, menggunakan keuangan tidak bijaksana, boros, bahkan terlibat dengan installment, dengan cicilan, dengan pay later, jangan salahin siapa-siapa, jangan salahin Tuhan kalau kalian hidup dalam kekurangan. Itu fakta. Kalau kita hidup dengan baik-baik, dengan bijaksana, menjaga kesehatan, kita jaga makan, istirahat yang cukup, terus kita punya hidup yang sehat, ya itu wajar. Itu living in the consequences. Tapi kalau kita suka begadang, makannya jorok, nggak teratur, makan makanan yang seenaknya, minum minuman yang seenaknya, terus kita jadi sakit. Sekali lagi semua katakan bukan salah siapa-siapa itu. Nomor 2, kenapa Tuhan izinkan bad things happen? Karena Tuhan mau mengingatkan kepada kita living in the consequences. Oleh karena itu, kita mesti hidup dengan bijaksana, dengan hati-hati, dengan waspada. Nyetir hati-hati, waspada. Menggunakan keuangan hati-hati, waspada. Dengan waktu hati-hati, waspada. Kenapa? Karena semua ini, semua yang kita lakukan hari ini akan kita tuai hari-hari ke depan. Kalau kita bisa jaga kesehatan, terus kita jadi tetap sehat, tetap fit, kelihatan fresh, ya itu akibat dari kita bisa jaga kesehatan di sini. Kalau kita punya tabungan yang cukup, yang baik, bisa jalan-jalan, bisa beli sesuatu yang menarik, karena kita berani menjaga keuangan yang baik. Makanya kita harus bijaksana, hidup dengan hati-hati dan waspada. Di Alkitab ini udah beberapa kali saya sampaikan, saya menjadikan ayat ini pedoman dalam hidup saya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Saya suka ayat ini dan saya selalu ingat-ingat, apapun yang saya lakukan, hobi saya, kegiatan saya mau make sure apapun yang saya lakukan, apapun hobi saya, harus ada dua, berguna dan membangun. Berguna buat diri saya, yes, tapi saya mau pastikan berguna juga buat keluarga saya, berguna buat jemaat yang saya pimpin. Membangun, yes, membangun diri saya, yes, membangun keluarga, yes, membangun jemaat yang saya pimpin. Ini simpel banget. Saya mau ajak kita semua untuk memeriksa kegiatan kita, memeriksa hobi kita, memeriksa rutinitas kita. Berguna kan? Membangun kan? Jadi pastikan kita ini hidup dengan konsekuensi. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita akan menuai hasilnya. Baik itu waktu, baik itu kesehatan, maupun keuangan. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita akan tuai hari-hari depan kita. So, make sure yang kita lakukan berguna
dan membangun. Jadi nomor satu tadi, why bad things happen to good people, why good people face bad things. Nomor satu, faktor eksternal, dunia yang makin jahat. Nomor dua, faktor diri sendiri, internal. Tuhan ingetin kita harus hati-hati dengan hidup ini. Nomor tiga, kenapa orang baik menghadapi hal yang buruk? Nomor tiga, dan ini real, nyata, ini bukan abstrak. Nomor tiga, bicara tentang serangan dari si jahat, serangan dari si iblis, serangan dari si setan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi iblis ini kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Kita lihat. Mencuri, merampas apa yang Tuhan sudah janjikan, bahkan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam pengalaman pelayanan saya, bahkan pengalaman hidup saya pernah ngalamin iblis datang mencuri. Jadi sesuatu yang sudah di depan mata nih, bukan cuma di depan mata, sudah ada di genggaman tangan. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap, tiba-tiba diambil orang. Kenapa? Dan waktu siap khotbah ini saya menemukan jawabannya. Karena iblis datang mencuri. Itu level paling bawah. Iblis mencuri. Saya sebenarnya pengen nanya, ada yang pernah ngalamin nggak? Tapi nggak usah. Mungkin cita-cita, mungkin doa. Kita doa terus Tuhan sudah memberikan sebuah jawaban, impresi, kesan, terus dikonfirmasi oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah kasih, tiba-tiba bisa hilang. Iblis datang mencuri. Yang kedua, kenapa iblis mencuri? Yang kedua, karena iblis mau membunuh atau menghancurkan. Nomor satu, mencuri, naik kelas, membunuh. Apa yang dibunuh oleh iblis? Nomor satu, iblis mau membunuh iman kita. Bayangin, kalau sesuatu udah dijanji-janjiin, kita udah percaya, yes, bahkan udah ada yang bersaksi, yes. Terus tiba-tiba hilang, bus. Apa respon pertama orang Kristen? Kecewa sama siapa? Nomor satu, sama Tuhan. Ada Tuhan. Nah, orang yang kecewa sama Tuhan, imannya sudah terganggu. Dia jadi nggak percaya lagi sama Tuhan. Aduh, katanya Tuhan baik. Aduh, katanya Tuhan penolong. Aduh, katanya Tuhan penyedia. Hilang. Nah, kalau ada yang merasa begitu, saya mau katakan, iblis sedang membunuh imanmu. Apalagi dibunuh? Iman, pengharapan, purpose of life. Dalam hidup ini, ya saya pernah ngobrol sama Pastor Stephen. Dalam hidup ini ada dua hal yang penting. Nomor satu, identitas. Nomor dua, purpose. Betul gak Pastor Stephen? Nah, berapa banyak orang Kristen udah percaya Tuhan, purpose of life-nya dicuri oleh iblis, dibunuh oleh iblis. Udah tahu nih purpose of life-nya, tapi gara-gara ada masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, tujuan hidupnya diambil, dibunuh oleh iblis. Makanya nggak heran juga kalau melihat orang percaya Tuhan ke gereja, bahkan sudah melayani, terus tiba-tiba belok, udah nggak setia lagi, nggak pelayanan lagi. Kenapa? Karena purpose of life-nya diambil, dibunuh. Jadi udah gak jelas purpose of life-nya. Dan hari ini saya mau beritahu sesuatu. Purpose of life kita adalah kita dipanggil Tuhan bukan hanya tinggal hidup di dunia ini saja. Kita punya yang namanya divine purpose.
tujuan akhir kita nanti pulang ke surga. Sekarang pertanyaannya, kita siap nggak pulang ke surga? Dan saya mau katakan, pulang ke surga itu syaratnya berat. Dan saya mau katakan, nggak cukup cuma percaya Tuhan, itu nggak cukup. Harus hidup kudus, hidup benar, menjalankan apa yang menjadi maunya Tuhan. Baru kita boleh masuk rumahnya Tuhan. Pernah ada orang ngobrol sama saya, dan saya juga heran. Roh Kudus yang kasih hikmat pasti, nggak mungkin cuma dari saya. Misalnya dunia ini porak-poranda, mungkin karena bencana alam, banjir, tanah longsor dan sebagainya, porak-poranda. Cuman rumah saya yang berdiri teguh. Saya punya rumah yang besar, cuma rumah saya yang berdiri teguh. Tapi karena rumah saya terbatas, siapa yang saya izinkan ngungsi ke rumah saya? Siapa yang saya izinkan ngungsi ke rumah saya? Saya jaga itu di depan satpam. Siapa yang saya izinin masuk rumah saya? Semua orang yang kenal Pak Nathan boleh masuk. Ini semua ngaku-ngaku kenal Pak Nathan. Sama kan, sorga kan rumahnya Tuhan. Semua yang ngomong kenal Tuhan malah masuk. Nggak begitu. Yang boleh ngungsi ke rumah saya adalah orang yang saya kenal baik dan yang saya tahu berjasa buat saya. Simple nggak ngomongnya begitu? Simple nggak? Saya punya alasan gitu. As simple as that. Jadi masuk surga itu nggak cuma ngomong aku percaya Tuhan Yesus, masuk surga enak banget. Pertanyaan, kita sudah melakukan will of God-nya belum? Nomor 4, apa yang dibunuh oleh iblis? Nomor 1 iman, nomor 2 pengharapan, nomor 3 tujuan hidup, nomor 4 gairah hidup, semangat, passion. Orangnya mungkin masih ke gereja, orangnya mungkin masih pelayanan, tapi udah gak ada semangat menjalankan semuanya karena jadwal aja yang dijadwal sama Ricky aja. Tapi sudah tidak punya sparks, sudah gak punya kilatan-kilatan dalam hidup. Ke gereja juga kayak begitu aja, udah gak ada semangat. Dan inilah yang dibunuh atau dihancurkan oleh iblis. Iman, pengharapan, purpose of life, sama passion of life. Tadi nomor 1 mencuri, nomor 2 membunuh, nomor 3 membinasakan. Membinasakan bicara apa sih? Ujung-ujungnya, ultimate-nya membinasakan adalah memisahkan orang percaya dari sang juru selamat, menjauhkan, membelokkan orang-orang percaya dari jalan keselamatan. Itu kerjanya iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ujung-ujungnya orang yang tadinya sudah selamat dibelokin. Udahlah, nggak usah selamat-selamat lah. Tadi lagu terakhir keren banget. Mestinya jadi doa kita semua. Selidiki aku. Kita berdoa, Tuhan selidiki aku. Dan hari-hari ini iblis sedang bekerja keras. Karena iblis tahu waktunya udah makin singkat, makanya dia cari makin banyak teman. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita sebagai orang percaya, orang sungguh-sungguh makin menghadapi banyak masalah, saya mau katakan bersyukur. Kenapa? Karena iblis melihat kita potensi untuk mengalahkan dia. Tapi kalau iblis nggak pernah godain kita, nggak pernah gangguin kita, jangan-jangan iblis nganggep kita temannya. Nah, next saya mau lanjut, kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu mengatur segala hal yang ada di dunia, mengatur segala hal yang ada di hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan bicara tentang otoritas, kedaulatan bicara tentang keputusan. Ayatnya jelas, ayatnya banyak ya.
Tapi saya angkat ayat ini aja. Setiap hal harus sesuai dengan keputusannya Tuhan. Nah, bicara tentang kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God, saya mau kita belajar sedikit. Sovereignty of God nomor 1, bicara tentang kehendaknya yang sempurna. Kehendaknya, rancangannya, rencananya itu indah. Saya ulang sekali lagi. Kehendaknya, rencananya, rancangannya itu indah. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan bukan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, desain Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, plan Tuhan, itu semua baik. Mendatangkan hari depan yang penuh harapan, mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, setuju kata yes. Tapi pertanyaannya, kenapa bad things happen to good people? Gitu, kenapa hal buruk terjadi dalam hidup manusia? Nah, kalau nomor 1, waktu kita belajar kedaulatan Tuhan, nomor 1 ada kehendaknya yang sempurna. Tapi kita juga harus tahu, nomor 2, apapun yang terjadi harus seizin Tuhan. Jadi kalau bicara tentang kedaulatannya, nomor 1 kehendaknya baik, rencananya baik, rancangannya baik. Tapi nomor 2, ada sesuatu yang terjadi bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan, bukan maunya Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Nah, kita bisa belajar dari kejadian Ayub. Waktu iblis mau ngerjain Ayub, iblis minta izin dulu sama Tuhan. Dan karena Tuhan izinkan, makanya iblis bisa ngerjain Ayub. Dan Tuhan ngomong sama Ayub, satu hal, kamu tidak boleh menyentuh nyawanya. Dan benar, iblis tidak bisa menyentuh nyawanya Ayub. Harta benda, keluarganya, kesehatannya bisa, tapi nyawanya nggak bisa. Dan ada sebuah ayat juga mengatakan, segala hal yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, satu rambut pun nggak boleh rontok, nggak boleh. Jadi kalau rambut kita rontok satu, itu seizin Tuhan. Sampai sedetail itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan izinkan hal buruk terjadi? Roma 8:28. Karena kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi saya mau saudara nangkep nih, kenapa kalau Tuhan berdaulat, Tuhan memegang kendali segalanya, masih ada hal-hal yang buruk? Iya, karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Contoh yang paling gampang adalah cerita tentang Yusuf. Kita tahu hidup Yusuf nggak enak, sama sekali nggak enak. Dijual oleh kakak-kakaknya jadi narapidana, terus kerja di negara orang jadi budak dan sebagainya, nggak enak. Tetapi waktu dia sudah menjadi orang kedua, udah jadi prime minister, saudara-saudara datang kepada dia. Yusuf bukannya membalas, bukannya marah, tapi Yusuf mengatakan, kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Yes. Tetapi Allah menggunakan rencana jahat kamu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya harap saudara nangkep nih, kehendak Tuhan selalu baik. Tapi yang terjadi dalam hidup kita nggak selalu kehendak Tuhan. Tapi yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik. Terakhir, nomor 4, why bad things happen to good people, atau why good people face bad things? Karena Allah mau menggunakan hal-hal buruk untuk melatih dan memproses serta mendewasakan kita.
Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Setiap selesai ujian itu kita dapat dari sekolah dulu. Tapi ternyata tidak berhenti cuma di sekolah. Dalam kehidupan juga begitu. Setiap selesai ujian ada yang namanya kenaikan kelas. Jadi kalau Tuhan mau kita bawa naik, momen naik itu selalu didahului dengan ujian, tantangan, masalah. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan sedang melatih, memproses, mendewasakan kita. Daud mengatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dilatih enak kan? Gak enak, gak nyaman, gak enak. Tetapi waktu kita lulus, kita punya skill yang baru, kita punya kecakapan yang baru, kita punya kemampuan yang baru. Ya nggak? Ini ayat yang keren banget. Yakobus 1, ayat 2, 3, dan 4. Saudara mesti hafal. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan malah disebut sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Boleh ngomong kanan kirinya, sempurna. Tuhan mau kita jadi sempurna, jadi utuh. Tuhan pengen kita jadi sempurna. Dan caranya adalah dengan mengizinkan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, mengalami berbagai-bagai masalah, mengalami berbagai-bagai tantangan. Supaya apa? Supaya iman kita menghasilkan ketekunan, supaya kita sempurna. Dan akhirnya belum selesai di situ. Dan utuh serta tidak kekurangan suatu apapun. Kalau hari-hari ini saudara ada yang merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kalau menurut ayat ini berarti saudara belum menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena kalau kita lulus berbagai-bagai pencobaan, kita akan menjadi orang yang sempurna dan utuh serta tidak kekurangan suatu apa. Mau nggak? Mau sempurna? Mau utuh? Mau tidak kekurangan apapun? Mau menghadapi berbagai-bagai pencobaan? Tuhan yang dengar, Tuhan catat bahwa ini mau. Siap-siap ya. Tadi saya udah ngomong terakhir ya, tapi ini benar-benar terakhir. Sekarang respon kita apa dalam menghadapi hal yang tidak enak tadi? Why bad things happen to good people, atau why good people face bad things? Nomor satu, saya mau ajak kita tetap melekat sama Tuhan. Tetap melekat sama Tuhan. Sungguh-sungguh tetap melekat sama Tuhan. Bahkan hari ini saya mau katakan, semakin melekat sama Tuhan, semakin melekat. Melekat sama Tuhan ngomong apa sih? Tambah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tambah setia melayani. Di rumah, ayo punya saat teduh sama Tuhan, baca firman, renungkan firman, doa, pujian, penyembahan, terus makin melekat sama Tuhan. Saya bisa dibilang dekat sama Sony kapan?
saya bisa dibilang dekat sama saudara-saudara kalau kita sering berkomunikasi. Betul saya? Kalau orang nggak pernah berkomunikasi, nggak mungkin bisa dibilang dekat. Tapi kalau kita sering ngobrol, sering telepon, sering WA, sering ngopi, sering makan bareng, bisa dibilang dekat, melekat. Sama, di kapan kita bisa dibilang dekat sama Tuhan? Ya waktu kita sering berkomunikasi sama Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan kita, lewat pembacaan firman, merenungkan firman, lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita. Makanya saya mau katakan, kalau kita lagi ngadepin masalah terus jadi kendor ke gerejanya, itu salah. Mestinya lagi ada masalah makin sungguh-sungguh. Karena ayatnya ngomongin, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan iblis tahu rahasia ini. Kalau kita menjauh sama Tuhan, makin dibully sama iblis, makin jadi mainannya iblis. Makanya kalau kita dapat masalah, makin sungguh-sungguh, makin dekat sama Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini tanggal berapa? 7. Ada ajakan, arahan, instruksi dari pusat, dan saya mau teruskan kepada kita semua. Mulai besok sampai dengan hari Jumat, 6 hari kita mau puasa sama-sama. Tujuannya apa? Selain mendoakan bangsa dan negara Indonesia, tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang semakin melekat sama Tuhan. Puasa bukan cuma nggak makan ya. Kalau nggak makan doang itu namanya diet. Tapi di hari-hari puasa itu kita mau semakin sungguh-sungguh baca firman, saat teduh, dengar suara Tuhan, cari suara Tuhan. 2026 bukan tahun yang mudah. Saya pribadi heran ya. Saya ngomong sampai sering. Biasanya hamba-hamba Tuhan senior itu kalau di akhir tahun ngomong, tahun depan tahun yang luar biasa, kita makin diberkati, kita makin naik. Tapi masuk tahun 2026, gembala-gembala senior, gembala pembina kita membuat sebuah statement, tahun 2026 bukan tahun yang baik-baik saja. Cedek, langsung saya dengerin itu. Biasanya ngomong baik-baik, tenang aja. Tapi mereka sekarang kata 2026 bukan tahun yang baik-baik saja. Terus gimana? Yang makin melekat sama Tuhan, yang mau ikut puasa katakan yes. Nomor 2, apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya walaupun tidak mengerti. Kita nggak bisa ngerti rencana Tuhan, kita nggak bisa ngerti jalan Tuhan. Ya jelaslah dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Dia pencipta, kita ciptaan. Nggak mungkin ciptaan mengerti pencipta, nggak mungkin. Tapi tugas kita cuma percaya. Habis ibadah ini biasanya kan saudara-saudara ke kafe, ke mall, makan di restoran dimanapun ya. Waktu kita makan di restoran, kita ke kafe, kita nggak ngerti tuh chefnya masukin apapun, kita nggak ngerti. Masaknya dengan cara apa kita nggak ngerti. Baristanya masukin apa ke dalam kopi kita nggak ngerti. Tapi waktu itu disuguhkan, kita makan aja tuh, kita minum aja. Kenapa? Karena kita percaya. Kita kan nggak pernah nanya, lu masaknya gimana lu? Lu masukin apa aja lu? Pernah nanya nggak? Nggak pernah. Kita yang misalnya kita yang jago masak aja udahlah, nurut aja lah. Masa sama Tuhan nggak percaya sih? Kita nggak ngerti jalan Tuhan. Kita nggak ngerti Tuhan lagi mengadon apa tuh? Adonannya lagi masukin apa? Kita nggak ngerti. Tapi udahlah percaya aja. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu mengetahui segalanya. Dan yang terakhir, boleh son singers pemusik siap-siap. Yang terakhir, respon kita nomor 1 tetap melekat, bahkan semakin melekat. Nomor 2,
percaya, tetap percaya. Nomor 3, saya mau ajak kita mengakhiri tahun 2025 ini, bahkan hari-hari ke depan, tetap mengucap syukur. Kenapa? Roma 8:28 yang kita udah baca tadi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kita tetap mengucap syukur walaupun kadang-kadang gak enak? Karena apa? Karena Tuhan yang baik pasti punya rencana yang baik. Yuk kita bagi-bagi sama-sama. Bapa, kami suruh mengucap syukur untuk pesan-pesan-Mu, pesan-pesan akhir tahun ini Tuhan. Mengapa Engkau izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kami? Dan hari ini kami boleh belajar apapun yang Engkau izinkan terjadi karena Engkau punya rencana yang baik, bahkan sangat baik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar isi hati-Mu ini, Roh Kudus-Mu yang manis boleh terus menjaga firman ini dalam hidup kami, supaya kami boleh terus ingat, hidup tidak selamanya mulus, lancar. Bahkan Raja Daud berkata, sekalipun aku berada dalam bayang-bayang lembah kematian, dengan kata lain Tuhan mengizinkan kami berjalan dalam valley of the death, tetapi kami bersyukur Engkau adalah gembala yang baik, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu in charge, yang pegang kendali, bahkan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu, bukan hanya di akhir tahun ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Kami mau terus melekat sama Tuhan, bahkan semakin melekat sama Tuhan. Kami mau terus menjaga kepercayaan kami pada Tuhan. Dan satu hal yang tidak akan kami lupakan, kami akan tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kami akan terus mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, pesan-pesan-Mu sebelum kami mengakhiri tahun 2025, tahun yang luar biasa ini. Banyak hal yang sudah Engkau izinkan terjadi, dan kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Dan kami akan siap untuk masuk ke tahun 2026. Besok kami akan masuk dalam kegerakan puasa raya. Engkau kuatkan kami semua Tuhan. Mungkin daging kami akan dilemahkan, perut kami, keinginan makan kami akan dilemahkan, tetapi satu hal, kerohanian kami akan diperkuat. Kami akan semakin melekat sama Tuhan. Kami akan semakin peka sama suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan